Bahkan nih ya, sekarang ini kan lagi rame nih, ada dari siapa namanya itu, Zulfikar kalau nggak salah ya. Ya intinya cuma minta pengakuan, ini bab pengakuan. Ya, yang gua heran, kenapa sih harus membuat diri kita diakui dengan nasab? Kalau gue sih mau diakuin nasab gue atau kagak itu dengan Rasulullah SAW itu menjadikan hidupnya untuk umatnya, bukan hidup dari umat. Ya, menjadikan hidupnya untuk dakwah, bukan hidup dari dakwah. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang pengakuan. Judulnya ini pengakuan. Ya, orang tadi malam gua ketemu sama guru gua, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Beliau nasihatin kita bahwasannya kita ini nggak pernah milih lahir di mana, jadi anak siapa, di tanah mana kita dilahirkan, dengan wajah apa kita dibentuk. Kita nggak pernah milih itu. Tapi sekarang ini lagi dipermasalahkan ini. Dan gue termasuk orang-orang yang mengatakan diri gue bukan Habib. Iya, gue bukan Habib. Gue Babe, bukan Habib. Kenapa Be? Banyak orang loh, Babe ini kan dari keturunan ini, keturunan ini. Apa yang mau dibanggakan dari keturunan, sayang? Apa yang mau dibanggakan? Justru sebaliknya, buat gue beban. Kalau gue tahu abah gue orang mulia dekat sama Allah, kakek gue orang mulia dekat sama Allah, terus kelakuan gue begini, wah, bawa nama besar mereka itu berat. Ya, bukan cuman buat bangga-banggaan itu keturunan, bukan. Bahkan nih ya, sekarang ini kan lagi rame nih, ada dari siapa namanya itu, Zulfikar kalau nggak salah ya. Ya intinya cuma minta pengakuan, ini bab pengakuan. Ya, yang gue heran, kenapa sih harus membuat diri kita diakui dengan nasab? Kalau gue sih mau diakuin nasab gue atau kagak itu dengan akhlak gitu. Ya, gue inget nih ya, di Surabaya ini ada beberapa orang besar dalam tanda kutip ya, dekat sama Allah. Itu nggak dipanggil Habib juga loh. Iya. Kita masih ingat Habib Syekh Musawa, itu orang-orang manggilnya Ami Syekh, Ami Ghazi. Ini orang-orang besar. Mereka dipanggil Habib oleh orang-orang luar. Mereka nggak menyebut dirinya aku harus jadi Habib. Ini memang kadang-kadang Habib-Habib nih, oh ya Allah, asal udah pakai imamah, udah ini, wah gua Habib. Di mana-mana ditulis, kalau nggak dipanggil Habib marah ya. Nggak boleh gitu juga. Nggak boleh begitu juga. Jadi ini yang menjadi beban. Artinya kalau nggak diakuin kita marah. Nggak perlu marah. Pengakuan. Ya Allah. Rasulullah SAW ada yang tidak mengakui beliau sebagai nabi. Apakah turun? Beliau bukan nabi, tetap Nabi SAW. Ada yang menghina Rasulullah, tetap Rasulullah SAW itu mulia. Jadi yang gua bingung nih, semuanya ini tentang pengakuan. Wah, gua harus diakui. Ya, kata Ustaz Abdullah semalam, mudah-mudahan Ustaz Abdullah umur panjang sehat afiat. Mudah-mudahan Ustaz Abdullah umur panjang sehat afiat. Kata beliau begini, kita nggak perlu nunjukin diri kita Habib, nggak perlu. Ya, biar orang yang mengakui kita itu Habib, gitu. Biar orang dari mana, dari akhlak, dari ilmu. Dan ini kan coba lihat ya persaingan ini, coba lihat. Ini sebetulnya cuman gara-gara pengakuan saya.
Cuman gara-gara pengakuan. Dan memang ini ya seperti yang gue bilang kemarin, ini dimunculkan karena keadaan politik nih. Banyak kasus-kasus yang harus ditutupi isunya. Ya, 349 triliun masih ada, KPK 800 triliun, ya. Banyak IKN. Jadi ini permasalahan bangsa ini dibuat ditutup sama yang begini ini. Hanya karena pengakuan. Harus ngaku gitu. Sampai bener juga sih ya. Nih. Gue suka beranalogi guys. Lu tahu barang mahal ya? Apa? Jeans merek apa itu? Ada ya, kita nyebutnya, nggak perlu nyebut merek ya. Jeans Elvis ya. Itu ada tiruannya nggak? Ada. Memang yang mahal itu banyak palsunya. Memang mau tahu yang asli atau tidak bukan dengan pengakuan sayang, tapi tunjukkan harganya memang mahal. Nah, kadang-kadang ya gue juga sih nggak setuju ya sama beberapa oknum Habib, oknum gue nyebutnya. Ya pokoknya udah ada famnya, udah pakai imamahnya, udah pakai jubahnya, udah begini. Ini yang Habib, terus bisa membuat orang lain seolah-olah Habib ini eksklusif. Itu gue nggak setuju. Ya oknum Habib yang begitu, gue nggak setuju. Woi Habib, minta maaf nih Beb. Kalau memang kalian adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian lupa bahwasannya kakek kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datuk kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta kepada umatnya. Rasulullah SAW itu menjadikan hidupnya untuk umatnya, bukan hidup dari umat. Ya, menjadikan hidupnya untuk dakwah, bukan hidup dari dakwah. Ya memang banyak oknum begitu, banyak. Apa sampai yang dibilang apa dawir? Ya, wah gua Habib, lu harus terima gua. Lu kalau nggak ada kakek gua begini, alah bullshit. Ya, gua yang ngomong. Ya itu yang sebetulnya akhirnya merusak hubungan cinta antara umat Nabi sama cucu Nabi. Karena dibuat ada jarak gitu. Seolah-olah cucu Nabi itu eksklusif banget. Dan gue termasuk orang yang gak setuju dengan kalimat begini. Wah kita harus berakhlak sama cucu Nabi. Oh gak setuju gue. Gak setuju. Loh Bek, kok gak setuju Bek? Iyalah, berakhlak sama semua. Bukan hanya kepada cucu Nabi. Cucu Nabi juga harus berakhlak kepada umat Nabi. Cucu Nabi juga harus berakhlak kepada ulamanya Nabi. Jangan mentang-mentang lu cucu Nabi terus minta dihormatin aja. Bukan begitu. Ini akhirnya memang banyak, kita harus akui itu. Itu kenapa gue nggak mau dipanggil Habib. Malu. Gue malu sama datuk-datuk gue yang dikenal sebagai orang yang dakwah, menghabiskan hartanya untuk dakwah demi umatnya Rasulullah. Sementara kita sekarang ya bangga-banggaan sama nasab, bangga-banggaan kemana-mana ditulis itu ya Habib, udah Habib fulan sini, wah bangga-banggaan. Sementara akhlak kita masih jauh. Gua pernah ketemu salah satu sayyid tua Habib Hashim ya bin Saleh Al-Jufri, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Beliau ditanya tentang pemuda Alawiyin sekarang. Kata beliau begini, seperti seekor kuda yang membawa sebuah gunung. Artinya bawa nama besar kakek, malu, berat. Sementara kita cuma bisa bangga-banggaan nasab. Allahu Akbar kabiro. Dan inilah yang terjadi akhirnya. Masing-masing minta pengakuan sebenarnya. Ya, masing-masing minta pengakuan sehingga lupa sama tugas. Pengakuan nasab dia. Woi, mau diakui nasab dengan akhlak, jangan cuma bangga-banggaan nasab. Masing-masing minta pengakuan. Dari yang golongannya sono, pokoknya gimana caranya ini harusnya. Ya Allah, para wali songo itu dikenal bukan karena nasabnya, tapi karena dakwahnya. Begitu juga habaib yang lain dulu itu dikakui karena dakwahnya, bukan karena nasabnya.
Orang Indonesia dulu mana kenal nasab. Mana kenal nasab. Dakwahnya dulu, baru nasabnya. Bukan nasabnya dulu, baru dakwahnya, bukan. Dan ini buat Habib-Habib yang muda-muda nih. Gue, ya Allah. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu an, di Palu, punya Al-Khairat, mendirikan Al-Khairat, besar ini Al-Khairat. Itu di Palu dipanggil apa? Guru tua atau ustaz tua. Enggak bangga-banggain nasab. Anak turunannya Ustaz Segaf, Ustaz Abdillah, enggak banggain nasabnya. Di Bulungan ada salah satu nih dari Al-Khairat ini. Ya, Habib Mutahhar, dipanggil apa? Ustaz Mutahhar. Guru gue, alhamdulillah, Ustaz Abdullah. Habib Ahmad bin Alwi Al-Masyhur Gorontalo. Nggak dipanggil, nggak dikenal dengan Habibnya. Syed Ahmad. Zaman sekarang nih, waduh, punya nasab, punya ilmu dikit, pakai imamah, maunya dipanggil Habib aja. Wah, Habib itu gelar mulia sayang, gelar mulia. Nih, kenapa gua harus ngomong begini? Supaya gua harus menunjukkan sikap juga. Ya, ini sebenarnya cuma masalah pengakuan sayang. Kalian mau ngakuin atau kagak itu hak kalian, Bu. Pengakuan manusia tidak berpengaruh apa-apa sama gue. Pengakuan manusia tidak berpengaruh apa-apa. Lu mau akuin gue sebagai orang yang buruk, gue lebih buruk dari yang kalian tahu. Kalau kalian bilang gue orang buruk, gue lebih buruk dari yang kalian tahu. Kalau Allah buka aib gue semuanya, habis gue nih. Kalau kalian lihat gue baik, itu karena baiknya kalian, bukan karena gue. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hubungan indah antara seekor anjing Ashabul Kahfi dengan Ashabul Kahfi menjadi contoh buat kita zaman ini. Sangat indah apabila hubungan cucu Nabi dan umat Nabi dengan cinta. Kalau anjing aja masuk surga karena mencintai Ashabul Kahfi, demi Allah, cucu Nabi dan umat Nabi lebih layak masuk surga karena saling cinta.